Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di pagi hari ini dalam mesbah doa pagi. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini istri saya tidak bersama-sama karena mereka masih ada di luar kota bersama dengan anak-anak. Tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat untuk tetap kita ada bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin Tuhan. Amin, amin. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan satu-satunya andalan kita dan yang kita percayai. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh,
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, haleluya. Engkau perlindungan kami, Allah yang ku percayai, Allah yang ku andalkan, haleluya. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Glory, glory. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Amin. Yes Tuhan, kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti-Mu Yesus, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Oh, Kau ada bersamaku, amin, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami selalu Tuhan. Engkau ada bersamaku, oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersama-Mu. Makasih Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu apa ku lewati semua.
Mari angkat suara kita bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan lebih sungguh lagi, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 amin. Anugerahmu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, amin. Anugerahmu melimpah, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, amin, 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 haleluya, 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 glory, glory, haleluya, amin, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, 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 amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami pagi hari ini. Engkau bersama kami dimanapun kami berada Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di setiap pribadi kami yang datang berseru, bersekutu erat dekat dengan Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Dan sungguh kami percaya Tuhan. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya untuk kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah jawaban dalam pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, urapan hikmat surgawi ada bagi kami hamba-Mu. Bagi juga setiap yang mengikuti, yang mendengar, menyaksikan
Diberkatilah oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak intimidasi kuasa kegelapan apapun bentuknya di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari pegang Alkitab kita bersama, ya, kita menyatakan dan katakan di hadapan Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ya. Kerinduan kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan, haleluya. Mari katakan bersama, 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Firman Allah, renungan firman Allah pagi hari ini akan berbicara tentang bersabar dan mengandalkan Tuhan, ya. Bersabar dan mengandalkan Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 27, Mazmur 27 ayat 14. Mari perhatikan Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Sudah dapat katakan amin. Nah, kita membaca bersama-sama ini, ya. Haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ada satu terjemahan dia mengatakan begini, bersabarlah, ya, bersabarlah. Jadi kata nantikanlah Tuhan ini dia menggunakan kata bersabarlah. Nah, ini kata ini saudara, ya, bersabarlah dan kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami kata bersabar dalam pengertian umum, bersabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk mengendalikan diri supaya tidak emosi, ya, kemampuan mengendalikan diri supaya kita tidak marah, ya. Nah, itulah yang namanya sabar atau kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sudah, ya, hari-hari ini situasi kondisi bangsa kita ini sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, ya. Situasi bangsa kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sulit sehubungan dengan perkembangan politik. Tetapi saya ingin pesan kepada jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman, mari kita tetap berdoa, dukung pemerintah, kita tetap berdoa supaya situasi kondisi keamanan negara kita ini tetap kondusif. Amin, saudara. Nah, butuh kesabaran. Jangan mudah terprovokasi, ya, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang berkembang yang semata-mata tujuannya untuk terjadinya ketidakseimbangan, ya, suasana yang kondusif, terjadinya suasana yang tidak kondusif di negeri kita. Nah, kita perlu kesabaran, saudara, ya, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi. Nah, tetapi pagi hari ini firman Allah tidak berbicara tentang kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan diri, tetapi saudara, kata bersabarlah di sini artinya kemampuan untuk menunggu. Nah, ini, ya, kemampuan untuk menunggu waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban doa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya pemazmur dalam terjemahan baru ini dia menggunakan kata nantikanlah Tuhan. Maksudnya apa? Bersabarlah, saudara, kemampuan untuk menunggu.
dengan sabar sampai waktu Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap bersabar ini ya, di dalam kita menanti, menunggu waktu Tuhan. Nah, saudara, di saat itu kita mesti mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jadi sementara kita menunggu waktu Tuhan, sementara kita menunggu jawaban Tuhan, di saat itu kita tetap menaruh harap kepada Tuhan, di saat itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan nantikanlah Tuhan. Ya, dalam terjemahan King James, dalam terjemahan lain dia mengatakan rely on the Lord, rely on the Lord, rely on the Lord. Andalkan Tuhan, menunggu dengan mengandalkan Tuhan, menunggu dan mengandalkan Tuhan. Jadi menunggu waktu Tuhan sambil bersabar waktunya Tuhan, tapi kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dengan berharap dan mengandalkan Tuhan, sementara kita menunggu, bersabar menunggu waktu Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka saudara, firman Allah berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada kekuatan dan keteguhan hati di dalam kita menantikan, bersabar menantikan jawaban doa kita, menantikan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, di dalam kita bersabar itu, kita mesti mengandalkan Tuhan. Di dalam kita bersabar itu, kita mesti kuat, be strong, ya. Di dalam menantikan, di dalam kita bersabar itu, kita mesti mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Kita mesti kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian saudara? Be strong and confidence. Ya, terjemahan ini dia mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Be strong and confidence. Jadi kita mesti kuat dan percaya diri, yakin, ya, memiliki kepercayaan yang teguh bahwa saatnya janji Tuhan itu pasti dinyatakan atas kita. Amin saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari saudara ya, kita membuka di dalam kitab Mazmur 105. Mazmur 105. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bersabarlah, nantikanlah Tuhan sampai janji-janji Tuhan itu dinyatakan atas kita. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Dan sementara kita menantikan Tuhan, bersabar menunggu waktunya Tuhan, kita tetap berharap mengandalkan Tuhan. Kita mesti kuat dan kemudian kita mesti memiliki keteguhan hati, kepercayaan diri yang kuat di dalam Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam Mazmur 105 ayat 19. Perhatikan firman Tuhan. Mazmur 105 ayat 19. Puji Tuhan, haleluya. Firman Allah berkata, sampai saat, sama-sama ya, 2-3, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Amin. Ada terjemahan lain dia berkatakan begini ya, sederhana. Dia berkata begini, sampai firman Allah itu digenapi dan janji-janji Tuhan itu dinyatakan atas kita. Sampai. Nah, kata sampai inilah kita memiliki pemahaman tentang nantikanlah Tuhan atau bersabarlah. Kemampuan untuk menunggu. Wait on the Lord. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Allah di sini, saudara. Sampai, jadi ini membutuhkan kesabaran, ini menentukan waktu untuk menunggu sampai waktu Tuhan itu dinyatakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, justru inilah yang banyak kali dialami oleh kita orang percaya kepada Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, yaitu ketidakmampuan kita untuk bersabar,
ketidakmampuan kita untuk menanti menunggu waktunya Tuhan. Kita maunya cepat, kita maunya instan. Oke lah saudara, kita boleh punya keinginan seperti itu. Kita boleh punya kerinduan, Tuhan jawablah doa saya. Tuhan mana janjimu? Boleh kita punya kerinduan untuk supaya Tuhan cepat jawab doa kita, supaya cepat janji Tuhan digenapi atas kita. Tetapi saudara, di dalam kerinduan ini kita tetap berprinsip kepada apa? Waktu Tuhan. Sabar saudara, sabar. Silakan kita boleh punya keinginan, tapi tetap kita mesti prinsipnya menunggu waktu Tuhan yang tepat. Artinya jangan kita paksa diri, jangan kita memaksakan diri kita sendiri, kehendak kita, keinginan kita. Tetap keinginan Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang jadi atas kita. Dan ini butuh kesabaran, butuh penantian saudara. Nah, dikatakan dalam ayat 19 ini, kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, ayat 17, diutusnya, Mazmur 105 ayat 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi melatar belakangi ayat 19 ini rupanya saudara berhubungan dengan seorang yang bernama Yusuf. Seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang, saudara, dia anak dari Yakub, dia anak Yakub. Sejak dia muda, umur 17 tahun, dia mendapat mimpi. Dan dia katakan kepada bapaknya dan kakak-kakaknya yang waktu itu sangat tidak suka dengan dia, bahkan membenci dia. Pertama saudara, Yusuf bermimpi. Mereka ada pergi ke ladang, dia di depan bapaknya dan kakak-kakaknya saudara yang membenci dia. Dia bilang, kita ada di ladang dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Dan kemudian aku melihat berkas-berkas kalian itu sujud menyembah berkas saya. Tersinggung kakak-kakaknya. Kemudian Yusuf mendapat mimpi lagi dan dia mengatakan kepada bapaknya dan kakak-kakaknya, aku melihat ada matahari, bulan dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf sudah mendapat janji Tuhan. Ya, Yusuf sudah mendapat mimpi bahwa satu saat nanti dia itu akan jadi orang besar. Dia itu akan sukses, dia itu akan berhasil dan diberkati Tuhan. Walaupun dia dibenci oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Tetapi apa yang firman Allah katakan selanjutnya dalam kisah cerita tentang Yusuf ini, saudara? Malah selanjutnya, saudara, apa? Jadi Yusuf sudah tahu bahwa masa depannya itu luar biasa. Bahkan orang tuanya sendiri, bapak ibunya akan sujud menyembah dia. Tapi firman Allah berkata, kemudian apa? Yusuf dimasukkan di lubang sumur. Mungkin saat itu Yusuf bisa saja dia berpikir, loh Tuhan, saya kan masa depan, janji Tuhan kan, peneguhan Tuhan itu kan saya jadi orang besar. Bisa saja Yusuf berpikir, kok kenapa saya ada dalam sumur? Tapi Yusuf tidak seperti itu. Mungkin kalau kita bisa berpikir seperti itu, Yusuf tidak seperti itu. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dia tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setelah dia di dalam sumur, dia dijual jadi budak. Waduh saudara. Setelah dia jadi budak, ya puji Tuhan, ada tanda-tanda Tuhan mulai ngangkat dia. Dia dipercayakan sebagai orang kepercayaan dari seorang bangsawan pengusaha di Mesir namanya Potifar. Tapi kemudian akhirnya dia difitnah. Setelah dia difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Menurut ayat ini saudara, Yusuf itu dijebloskan di penjara. Dia dirantai saudara. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dirantai lagi saudara. Nah Bapak Ibu saudara, ini menunjukkan bahwa hukuman yang dialami oleh Yusuf ini bukan hukuman yang biasa, tetapi hukuman orang yang melakukan pelanggaran yang berat saudara. Sampai sudah di dalam penjara aja masih dibelenggu, masih dirantai saudara. Mungkin saat itu Yusuf bisa berpikir, Tuhan, saya punya masa depan ini kan, bisa saja saya punya masa depan kan sudah diteguhkan Tuhan lewat mimpi. Saya akan menjadi orang besar, bahkan orang tua dan adik-adik saya akan menyembah saya saudara. Tapi Yusuf tidak berpikir demikian. Dia tetap
percaya, berharap, andalkan Tuhan. Dia tidak mengeluh dengan keadaan yang dia hadapi, keadaan berat, keadaan sulit yang dia hadapi, yang membuat dia tidak berdaya lagi, diikat, dirantai, dimasukkan, dijebloskan dalam penjara. Dia tidak ada harapan apa-apa lagi, kelihatannya tidak ada harapan apa-apa lagi. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap strong, saudara. Strong. Dia tetap kuat, saudara. Ya, dan dia tetap confidence. Dia memiliki kepercayaan diri, keyakinan diri akan janji Tuhan, saudara. Sampai akhirnya, singkat dari kisah ini, firman Allah berkata, Yusuf kemudian diangkat, ditunjuk, diangkat, dan dilantik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, setelah Firaun. Luar biasa kan tuh, adalah lihat ya, waktu Tuhan untuk Yusuf dinyatakan sampai firman-Nya digenapi dalam hidup Yusuf, sampai janji Tuhan digenapi, diteguhkan dalam hidup Yusuf. Yusuf menunggu, menanti dengan sabar dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap menguatkan dirinya, dan tetap memiliki kepercayaan yang tidak berubah. Dia confidence, dia percaya diri bahwa saat nanti yang tepat, waktu Tuhan itu tiba, maka janji Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, maka pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kemudian dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman Yusuf mungkin berbeda dengan kita, tetapi sikap Yusuf itu yang mesti kita teladani, saudara. Itu yang mesti kita contohi. Dia menantikan waktu Tuhan, dia memiliki keyakinan, dia mengandalkan Tuhan, dan dia percaya saatnya akan tiba di mana janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Tetapi saudara, Yusuf tetap bersabar menantikan Tuhan. Hari-hari ini, di tengah masalah persoalan yang kita hadapi, hari-hari ini di tengah tantangan yang kita hadapi, baik pribadimu, baik keluargamu, usahamu, bisnismu, karirmu, saudara, apalagi saudara, anak-anakmu, orang tua, mertua mungkin, dan lain sebagainya. Engkau diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dan berat, seperti Yusuf ada di dalam sumur, seperti Yusuf dibuang jadi budak, seperti Yusuf yang dijebloskan dalam penjara. Tetaplah bersabar, nantikanlah waktu Tuhan, sampai waktu Tuhan itu digenapi, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari katakan sabar, nantikanlah Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya percaya Tuhan mau memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Kami mau tetap menantikan Engkau dengan sabar Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih, kami percayakan janji firman-Mu, ya, dan amin Tuhan. Janji firman-Mu itu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 amin Tuhan. Oh, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku di tempat yang tinggi. Amin. Janji-Mu
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Tuhan izinkan engkau saat ini sedang ada di lembah bayang-bayang maut. Persoalan silih berganti engkau hadapi, tantangan silih berganti engkau hadapi, masalah persoalan silih berganti engkau hadapi. Engkau mungkin saat ini ada dalam keadaan terpuruk, seperti Yusuf sedang berada di sumur yang tidak ada harapan, tidak berdaya apa-apa. Tetapi firman Allah pagi hari ini datang kepada kita, tetaplah mengandalkan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan nantikanlah Tuhan dengan bersabar. Amin. Karena satu saat itu janji Tuhan itu dinyatakan atas kita. Seperti fajar yang pasti akan muncul, demikianlah janji Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, asal kita terus bersabar menantikan Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, takkan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, kami percaya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Haleluya. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Amin. Tetaplah percaya. Amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami menaikkan doa dan syafaat kami kepada Engkau. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pemerintah kami, biarlah Tuhan beri kebijaksanaan buat mereka untuk dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan bekerja dan Tuhan bekerja atas bangsa kami. Kami hanya bisa berkata, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama
nama Tuhan Yesus. Di tengah kemelut politik yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan jamah presiden kami, wakil presiden, Tuhan jamah Tuhan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa dan negara, biar mereka benar-benar boleh lebih mengutamakan dan mementingkan kepentingan rakyat dan masyarakat Indonesia, demi kenyamanan, demi ketentraman, demi ketertiban dan keamanan bangsa dan negara kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama kami percaya Tuhan beri hikmat buat presiden kami Bapak Jokowi dan wakil presiden Bapak Aruf Amin, Tuhan, di dalam nama Yesus, dan semua jajaran menteri yang ada, Tuhan beri hikmat untuk mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, Tuhan, untuk mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah di tempat di mana kami berada, yang ada di Jakarta, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Singkawang, Pontianak, yang ada di luar negeri, di kota-kota manapun kami berada, di kampung, di desa manapun kami berada. Berkati pemerintah yang ada di tempat di mana kami tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terlebih di dalam penanganan kasus COVID-19 yang belum tuntas, Tuhan tolong Tuhan, di dalam nama Yesus terus beri hikmat buat aparat medis, petugas kesehatan, gugus tugas dan lain sebagainya, dan semua masyarakat, biar bersama-sama kami berperan Tuhan untuk melawan penyebaran, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Kami juga mau berdoa buat gereja, jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Hari-hari ini biar semakin banyak yang rindu bergerak dalam kegerakan doa di dalam nama Yesus. Bangkitkan pendoa-pendoa hari-hari ini, baik jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun, biar boleh lahir dan bangkit pendoa-pendoa yang mau datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, yang mau bersujud berdoa kepada Engkau, memohon belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati jemaat Tuhan, jamah hati hamba-hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu hanya dengan doa kami dapat melihat mujizat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang ada. Mari saya ingin mengajak kita semua membuka mulut kita untuk kita mau berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Dimanapun saudara berada, mari kita membuka mulut kita. Kita mau berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, dan tetap percayalah Tuhan adalah jawaban yang pasti dalam setiap doa pergumulan kita, permasalahan kita, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Tuhan adalah jaminan yang pasti di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari buka suara kita. Kita mau berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku percaya keluargaku dipulihkan Tuhan. Aku percaya usaha bisnisku diberkati Tuhan. Aku percaya pelayanan Tuhan, percayakan diberkati Tuhan, dikirim jiwa-jiwa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada juga yang sedang ada masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati suami istri sehingga dipulihkan, sehingga damai sejahtera kasih Kristus yang memerintah atas hidup rumah tangga anak-anakmu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terpujilah namamu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, haleluya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi dengan iman, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, amin, 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 amin. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, dan Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan ada bersama kami. Dan istri kami, anak-anak kami dalam perjalanan ke Singkawang dalam lindungan penyertaan naungan Tuhan. Tiba mereka di Singkawang bentar dengan selamat sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kasih kemurahan, kebaikan Tuhan dilimpahkan terus dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terlebih secara khusus buat setiap kami yang dengan setia mengikuti mesbah doa ini Tuhan, ada diberkati Tuhan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns, 7 times. Go. Jesus reigns. 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 Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tetap semangat. Berikan senyum yang terbaik sebelum melangkah di hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat.